Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Kembali lagi pada hari ini, hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, kita bersama-sama dengan keluarga Hobokau Pangemanan untuk pertemuan yang kedua ibadah Kolo, sekaligus juga dengan ibadah Pria Kopapa atas nama Bapak Penatua Kris Hobokau. Sebagai informasi bahwa ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Limawanti Wawentana Sarjana Teologi. Dan dalam persiapan, mari jemaat diundang berdiri dan doa pada Allah dan seterusnya. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di surga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah lewat anakmu Tuhan kami Yesus Kristus, di malam hari ini dalam persekutuan ibadah Kolom 4 sekaligus juga dengan ibadah Pria Kopapa, kami naikkan doa permohonan kepadamu. Biarlah Bapa di surga memberkati akan persekutuan ibadah kami pada malam hari ini, bahkan terlebih untuk Kadin Ibu Pendeta Limawanti Wawentana. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa atas Ibu Pendeta, sehingga Ibu Pendeta memimpin peribadatan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bersama-sama dengan kami dalam peribadatan ini, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan melakukan ibadah kita di saat ini. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan, indahnya saat yang kedua. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapakku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan. Kidung jemaat nomor 27. Doa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Bersama dengan keluarga pelayan Tuhan di tempat ini, keluarga Penatua Hobokau Pangemanan, kehadiran kami di tempat ini, kami meyakini diberkati oleh Tuhan. Karena di dalamnya ada pujian dan penyembahan yang hendak kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus, yang mempunyai kehidupan kami, yang berkenan atas semua kami sebagai jemaat Yudea 2 Kolom 4 untuk ada lagi dalam persekutuan ibadah kolom dan ibadah Pria Kopapa. Bapa Sorgawi,
kami datang di hadapan kekudusan-Mu. Kami yang sangat menyadari bahwa kehidupan yang telah kami lalui, terkadang kami tidak mampu untuk menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Oleh karena kami yang penuh dengan kelemahan, kami yang penuh dengan keterbatasan, yang terkadang tidak mampu menjadi orang-orang yang taat dan setia untuk melakukan kehendak-Mu dan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan seringkali temui kami gagal untuk melakukan apa yang menjadi cita Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab sampai saat ini terkadang kami masih menyimpan amarah, kebencian, kami masih menyimpan iri hati dan kesombongan di tengah kehidupan yang kami alami. Tetapi kami juga terkadang tanpa kami sadari ada kecemburuan, ada iri hati dan kedengkian terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Bahkan juga Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab kami setiap hari, terkadang kami melalaikan itu semua oleh karena kami hanya mau melakukan apa yang menjadi keinginan hati kami, daripada kami mau melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Entahkah itu dalam kehidupan keluarga kami, dalam kerja usaha tanggung jawab kami, tetapi juga dalam pelayanan kami. Kami yang sangat menyadari ada begitu banyak pelanggaran dan dosa yang kami perbuat, maka kami bermohon kepada-Mu ya Tuhan, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Biarlah dengan pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib akan semakin membuat kami sadar bahwa kehidupan kami sampai saat ini boleh menikmati pengampunan dan keselamatan. Itu semua karena anugerah-Mu akan membuat kami selalu untuk mau melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami, supaya sepanjang hidup kami yang kami lakukan, yang kami perkatakan, yang kami pikirkan, itu semata-mata sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, inilah doa pengakuan dan permohonan kami. Kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami persembahkan doa ini. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, isilah bejana hati kami saat ini dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami sangat menyadari firman Tuhan-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami. Firman Tuhan juga yang selalu menuntun dan membimbing kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tanpa firman-Mu Tuhan, apalah artinya kehidupan yang kami jalani? Untuk itu kami bermohon urapan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian bagi semua kami yang merindukan firman Tuhan malam ini, supaya dengan kerja Roh Kudus kami yakin kami memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan siapkan untuk memberitakannya, Roh Kudus Tuhan juga yang akan menolong, supaya bukan kehendak hamba-Mu yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi atas hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang mau berfirman bagi kami malam ini, kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Alkitab kita sebagai warga Kemim di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari kita membaca firman Tuhan ini berbahasa-bahasan
Saya akan membaca ayat-ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara-saudara akan membaca ayat-ayat genap. Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai 12 berperikop Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa dia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum orang-orang Yahudi maupun terhadap Kaisar atau terhadap Kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan Raja dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti aku sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus berdiri pada Kaisar. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut firman hati. Saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan yang berkata, berani karena benar, takut karena salah. Ungkapan ini mau menggambarkan bahwa orang yang melakukan sebuah kebenaran, dia pasti akan berani untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. Tetapi sebaliknya, orang yang salah, dia pasti takut untuk menghadapi sesuatu tantangan. Kisah dari Rasul Paulus ini mau menggambarkan bagaimana keberanian seorang Rasul Paulus dalam ia hendak membela dirinya, dalam dia konsisten dengan apa yang pernah ia ungkapkan sewaktu dia pertama kali diadili oleh gubernur pada saat itu, yang pertama yaitu Felix, yang membuat Rasul Paulus ini berada dalam penjara selama 2 tahun.
Dan setelah berganti gubernur menjadi Festus, maka orang-orang Yahudi ini pun mereka juga mau kembali menggugat Paulus. Mereka seakan-akan tidak puas ketika melihat bahwa Rasul Paulus itu sudah ada dalam penjara selama 2 tahun tanpa dibuktikan kesalahannya. Oleh karena itu, ketika Festus yang adalah seorang gubernur baru yang tidak tahu menau apa yang menjadi permasalahan antara orang-orang Yahudi dan Rasul Paulus, maka kita melihat dalam firman Tuhan ini, dia mendengar apa yang diingini oleh orang-orang Yahudi, yaitu mereka menginginkan supaya Festus sebagai seorang gubernur yang ada di Kaisarea, supaya mereka diberikan anugerah, yaitu mereka kiranya diberikan persetujuan supaya mereka dapat lagi mendakwa Rasul Paulus bukan di Kaisarea tetapi di Yerusalem. Namun dalam pembacaan Alkitab kita di sini kita melihat bahwa Festus pada awalnya dia menolak. Dia dengan tegas juga mengatakan bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dalam ayatnya yang keempat. Bahkan dia pula mengusulkan supaya orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem mari datang bersama-sama dengan dia ke Kaisarea, supaya di sana mereka boleh mengadili lagi Rasul Paulus dengan dakwaan-dakwaan dan tuduhan-tuduhan mereka. Dan memang itulah yang terjadi. Para orang-orang Yahudi, mereka yaitu imam-imam kepala, orang-orang Yahudi yang terkemuka datang ke Kaisarea. Festus yang adalah gubernur pada saat itu, dia memang mengadakan satu peradilan bagi Rasul Paulus. Dan ada begitu banyak dikatakan di sini tuntutan-tuntutan berat yang diajukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Padahal kalau orang mau pikir-pikir, sebenarnya kok ini orang-orang Yahudi ini, dorang itu hanya ada dalam dorang pikiran dan dorang hati itu sebenarnya iri hati terhadap Paulus. Karena Paulus pada saat itu dia dengan memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang membawa pengampunan dan keselamatan kepada orang-orang yang mau percaya kepada dia, membuat orang-orang Yahudi ini mereka merasa tersaingi, dan mereka juga berpikir bahwa tidak ada lagi orang-orang yang akan percaya kepada mereka, dan orang-orang banyak hanya akan percaya kepada Rasul Paulus. Nah, sehingga dengan berbagai niat jahat mereka, maka lewat gubernur Felix sampai gubernur Festus, mereka mau menghukum lagi Rasul Paulus. Tetapi dari sini kita boleh melihat bahwa Festus sendiri sebenarnya tidak mendapatkan kesalahan apapun yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga Paulus di sini dia membela diri, ayatnya yang ke-8. Dia berkata, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Sehingga di sini kita boleh melihat sebenarnya dari pengakuan yang diberikan oleh Paulus, Festus sebagai pengambil keputusan, seharusnya dia sudah mengambil keputusan pada saat itu yang tepat, bahwa untuk membebaskan Paulus. Tetapi justru itu tidak ia lakukan. Justru kita melihat di sini kata firman Tuhan, dia mau mengambil hati orang-orang Yahudi karena dia masih baru. Jadi
Dia ingin supaya orang-orang Yahudi juga di bawah kepemerintahannya pun tunduk patuh kepadanya, maka dia juga harus mengambil hati orang-orang Yahudi. Maka yang dia lakukan adalah menanyakan kembali kepada Rasul Paulus, mari pergi ke Yerusalem supaya di sana juga dapat diadili. Tetapi Paulus menolak karena Paulus tahu, seperti yang saya katakan tadi di rumah gereja, karena Paulus tahu bahwa kalau dia diadili di Yerusalem, pasti dia akan kalah. Dia yang benar pasti akan dikatakan dia bersalah. Dan bukan hanya hukuman penjara, tetapi hukuman mati akan dia terima pada saat itu. Walaupun memang rencana dari orang-orang Yahudi bahwa mereka akan membunuh Paulus ketika ada dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, kita semua percaya bahwa bukan sebuah kebetulan jika Rasul Paulus mengatakan dalam persidangan itu bahwa ia akan naik banding kepada kaisar. Orang meyakini bahwa itulah hikmat yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus pada saat itu, supaya dengan cara yang Tuhan pakai, Tuhan mau memberikan pembelaan, Tuhan mau memberikan keselamatan bagi hambanya yang setia, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah perjalanan kehidupan dan pelayanan yang dialami oleh seorang Rasul Paulus, ada beberapa hal yang boleh orang renung-renungkan, yang boleh menjadi bahan perenungan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, belajar dari pengalaman hidup seorang Paulus. Yang pertama, dari kisah ini kita boleh diajarkan dan diingatkan supaya orang dalam menjalani kehidupan setiap hari, orang jangan cepat-cepat menuduh dan mendakwa seseorang hanya oleh karena rasa benci, hanya oleh karena merasa tersaingi, hanya oleh karena merasa bahwa orang itu berhasil dibandingkan dengan kita. Tetapi orang harus memiliki hikmat yang orang minta kepada Tuhan, supaya orang mampu untuk membedakan mana yang benar, yang harus dibela, dan mana yang tidak benar, yang harus mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan. Tetapi juga dari firman Tuhan ini pun mau mengingatkan kita semua supaya jangan orang takut untuk menyatakan sebuah kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kita. Walaupun memang mungkin ada resiko ketika orang harus memperjuangkan sebuah kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia tidak bersalah, tetapi dia harus menerima hukuman penjara selama 2 tahun. Dan mungkin ini juga yang akan menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa selama kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan, jangan kita takut untuk menyuarakan suara kebenaran dan keadilan dalam kehidupan ini. Sekecil atau sebesar apapun bentuk pembelaan bagi orang-orang yang melakukan kebenaran itu harus orang tegakkan. Sebab orang harus meyakini sebagaimana Paulus yang disertai oleh Tuhan, yang ditolong oleh Tuhan, yang dibela oleh Tuhan, itulah juga yang Tuhan Allah anugerahkan kepada kita, yang mau menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut, sebab ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Sebab orang yakin bahwa mata Tuhan selalu ada kepada orang-orang benar, dan dia pasti akan bertindak dengan keadilannya seperti yang ia nyatakan kepada Paulus. Dan bukan tidak mungkin juga itu yang akan dia nyatakan kepada kita ketika kita mau memberikan atau membela sebuah kebenaran dan keadilan
dalam kehidupan yang kita jalani, agar supaya dengan kebenaran dan keadilan yang boleh orang alami dalam orang kehidupan ini, orang pun akan merasakan dan akan melihat bagaimana Tuhan Allah yang akan tetap terus membela kehidupan kita. Sebab orang-orang yang tertindas yang melakukan kebenaran di dalam Tuhan, pasti Tuhan Allah hadir di atasnya, dan Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang mau melakukan kebenaran. Kemudian dari firman Tuhan ini juga mau memberikan sebuah peringatan kepada kita, supaya marilah kita sebagai pengambil keputusan, marilah kita juga sebagai penentu keputusan atau sebagai pengambil kebijaksanaan. Orang akan tetap senantiasa memiliki sikap yang selalu dikaji dulu, diteliti dulu, diperiksa dulu, apakah itu sesuai dengan hukum, dengan peraturan-peraturan yang ada atau tidak. Supaya orang sebagai penentu keputusan tidak mengambil keputusan yang salah, yang akan merugikan orang lain. Sebab bisa-bisa apa yang menjadi keputusan yang salah itu bukan akan diperuntukkan kepada orang lain, tetapi justru akan membabahi orang suatu saat nanti, ketika orang tidak menjadi seorang yang menjadi pengambil keputusan yang tepat. Kemudian dari firman Tuhan ini juga kita diingatkan bahwa hidup bersama dengan Kristus, apalagi hidup sebagai seorang pelayan Tuhan, tidak berarti hidup kita ini tanpa masalah, hidup kita ini tanpa pergumulan dan tantangan hidup. Tetapi apapun kehidupan yang kita jalani, apapun nantinya yang akan kita hadapi, apalagi orang baru mau melangkah di tahun 2024. Bila Tuhan berkenan, masih panjang kehidupan dan pelayanan yang Tuhan siapkan untuk kita kerjakan. Tetapi dari firman Tuhan ini memotivasi kita semua, bahwa walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan yang akan orang hadapi di tahun pelayanan 2024 ini, tahun pelayanan tahun pelayanan ketiga di 2024. Janganlah ragu, janganlah takut untuk terus mengerjakan kerja pelayanan kita sesuai dengan bagian-bagian yang dipercayakan untuk kita lakukan. Sebab orang harus percaya sebagaimana Tuhan Yesus yang menolong Rasul Paulus, Tuhan Yesus itu juga yang pasti akan menolong kita ketika orang mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan yang sungguh kepada Tuhan. Ketika orang mau hidup untuk senantiasa taat pada peraturan-peraturan yang ditetapkan, maka orang yakin bahwa berkat yang dialami oleh Rasul Paulus akan menjadi juga berkat bagi orang semua, baik orang sebagai pelayan-pelayan, tetapi juga orang sebagai jemaat yang ada. Sebab tanggung jawab iman kita kepada Tuhan, ketika Tuhan menganugerahkan kita, ada banyak hal yang hendak kita kerjakan di tahun 2024. Hadirkanlah Tuhan selalu dalam setiap kerja dan pelayanan kita, dalam setiap rencana-rencana kehidupan yang hendak kita lalui di tahun yang baru ini. Dan yakinkanlah bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus pasti akan mengampunkan kita, pasti akan memberikan orang jalan keluar, akan menguatkan kita supaya kita mampu untuk menjalani kehidupan kita di tahun 2024, bahkan mampu untuk mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Tuhan memberkati firman Tuhan ini, bahkan juga memberkati kita semua. Amin. Berdoa. Ya Tuhan Yesus,
Engkaulah yang telah menuntun kami dari tempat tinggal kami masing-masing untuk ada dalam persekutuan ibadah kolom dan persekutuan ibadah pria kaum Bapa yang ada di kolom 4 di tengah-tengah persekutuan keluarga Penatua Homo kaum Pangeran. Kami percaya kehadiran kami di tempat ini tidak sia-sia. Tuhan yang tetap terus memberkati kami dengan segala perjuangan kehidupan yang sementara dan yang akan terus kami lalui. Untuk itu dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh diberitakan dan diperdengarkan malam hari ini akan semakin menguatkan iman kami kepadamu Tuhan, untuk tetap meyakini, untuk tetap percaya bahwa apapun kehidupan yang hendak kami hadapi nantinya di tahun yang masih baru ini, kami tetap yakin penyertaan Tuhan, penjagaan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan tetap Tuhan berlakukan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan juga persekutuan yang ada di kolom 4. Tuhan, kami bersyukur dengan firman Tuhan ini pun boleh mengingatkan kami supaya kami tetap dapat memperjuangkan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kami ini. Kami tidak akan cepat-cepat untuk mendakwa atau menuduh orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Tetapi berikanlah kami hikmat supaya kami dapat mencermati dan mengkaji segala persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kami setiap hari, atau mungkin dalam kerja usaha pelayanan kami, ataupun dalam berbagai hal tanggung jawab yang kami lakukan, supaya sebagai penentu keputusan kami selalu meminta hikmat Tuhan, supaya kami dapat menentukan keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tidak akan pernah mengambil keputusan yang salah yang akan merugikan orang lain, dan yang pasti itu juga pada akhirnya kamilah yang akan menerimanya. Untuk itu Tuhan, dengan firman-Mu ini, mampukanlah kami juga untuk senantiasa terus menyadari bahwa baik kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dan kami sebagai umat Tuhan, jemaat-Mu yang ada di kolom 4, kami juga pasti tidak akan luput dari berbagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan mengizinkan itu hadir dalam hidup kami dan keluarga kami, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kami, bukan berarti Tuhan membiarkan kami, tetapi justru itu merupakan sebuah hal yang Tuhan perhadapkan kepada kami, untuk melihat sampai di mana ketaatan kami kepada Tuhan, sampai di mana ketekunan kami untuk terus mencari Tuhan dan melakukan peraturan dan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dan mengukur ketaatan dan kesetiaan kami di hadapan Tuhan. Sebab itu, biarlah kami tetap terus bertabah hati, kami tetap terus menguatkan hati dan iman kami, supaya kami tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan untuk memberikan kami kemenangan ketika kami mau tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan yang sungguh kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, ketika di saat ini kami boleh memberi persembahan seperti yang boleh kami nyatakan di malam hari ini. Dari kelebihan kami pun dari kekurangan kami, Tuhan berkati, Tuhan kuduskanlah apa yang telah kami persembahkan, apa yang telah kami kumpulkan, supaya persembahan ini dapat terpakai untuk dapat menopang terus kerja pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Dan kami yakin Tuhan, dengan iman
bahwa ketika kami bekerja berusaha, maka Tuhan sediakan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan keluarga. Dan kami meyakini bahwa kami tidak akan kekurangan suatu apapun ketika kami hendak melaksanakan kehidupan kami, baik sebagai keluarga-keluarga, tetapi juga kami sebagai persekutuan umat Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat Yudea Padua, yang pasti kami punya banyak tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Kami yakin pertolongan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan pasti akan mencurahkan berkat-berkat-Mu Tuhan sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Bapa Sorgawi, Engkau memberkati pelayan khusus yang ada di kolom 4, Bapak Penatua dan Bapak Diakin bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Ketika Tuhan menempatkan mereka untuk menjadi hamba-hamba-Mu, melayani semua jemaat kolom 4 dalam suka dan duka. Mereka dapat melayani Tuhan dengan setia. Mereka tetap terus dituntun dengan kuasa Roh Kudus, tetapi sukacita dan semangat melayani pun tetap Tuhan karuniakan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, supaya mereka dapat bekerja bersama-sama dengan UPK Bipra, tim doa yang ada di dalamnya, yang akan mengerjakan lagi bagian-bagian pelayanan di tahun pelayanan ketiga 2024. Tolonglah mereka selalu Tuhan, supaya apapun yang menjadi rencana pelayanan yang hendak dikerjakan, baik di kolom, di Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu, itu semua Tuhan boleh terlaksana karena ada kerjasama yang baik, ada kekompakan yang hadir di atas mereka. Dan lebih khusus UPK Priakom Bapak teruslah diberkati oleh Tuhan dalam kerja dan pelayanan mereka. Dan kami percaya semua pelayan Tuhan yang ada di jemaat kolom 4 diberkati dan ditolong oleh Tuhan ketika mereka melakukannya dengan kesungguhan hati. Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka sendirian, tetapi Tuhan terus mendampingi mereka dalam melakukan tanggung jawab pelayanan. Ya Bapa Sorgawi, bila ada pergumulan kehidupan yang kami hadapi apapun itu bentuknya, kami pun serahkan kehidupan kami, pergumulan kami, rencana-rencana kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami pun berdoa Tuhan untuk bila ada anggota keluarga, anggota jemaat yang belum sempat hadir dalam persekutuan ibadah kolom atau juga ibadah Priakom Bapa di malam hari ini, biarlah Engkau Tuhan yang akan memberkati mereka dengan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, supaya pada minggu depan mereka boleh ada bersama-sama dengan kami seperti yang boleh kami lakukan di malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kehidupan tiap pribadi mereka, supaya boleh terpanggil untuk datang bersekutu seperti yang kami lakukan di tempat ini. Kehidupan keluarga hamba-Mu di sini, keluarga Penatua Hombokau Pangimanan, teruslah diberkati oleh Tuhan. Bapak Penatua Kris, Ibu Rita bersama dengan anak rekan Steman, tetapi juga bersama dengan seisi keluarga di tempat ini, sanak keluarga dan orang tua, kiranya ada dalam keberkatan Tuhan. Apapun yang keluarga hamba-Mu ini kerjakan setiap hari diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan juga yang akan tetap terus mereka andalkan dalam kehidupan, kerja dan pelayanan mereka, sehingga keluarga hamba-Mu ini selalu ada dalam pandangan Tuhan. Mereka dijaga, dilindungi, mereka dijauh-jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan, sehingga keselamatan, kehidupan, umur panjang, berkat keberhasilan, bahkan segala sesuatu yang mereka kerjakan di sepanjang kehidupan mereka diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami, inilah permohonan dan pengharapan kami kepadamu. Kami bawa doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup ibadah ini dengan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati keluarga Kombokau Pangemanan, memberkati persekutuan kolom 4 pria kaum Bapa yang ada di dalamnya, memberkati kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu ya Bapa di dalam surga. Persekutuan ibadah kolom pada malam hari ini dan ibadah pria kaum Bapa boleh terlaksana dan selesai dengan segala baik. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sendirilah yang bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ibadah malam hari ini. Kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati akan kadir kami, Ibu Pendeta Nimawanti Wawintana Sarjana Teologi yang telah melayani kami. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, bahkan keluarga Darai Wawintana, suami anak, senantiasa ada dalam pandangan mata kasih Tuhan. Bapa yang ada dalam surga, selesai peribadatan ini, jika ada pelayanan dari kaum keluarga, biarlah Tuhan memberkati itu, kuduskan itu, agar boleh memberikan kesehatan, kekuatan, dan motivasi yang baru lagi bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di atas nama jemaat yang hadir disampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah melayani kita semua. Selanjutnya, kita akan mengikuti sambutan kali terakhir dari UPK dari sekolah minggu. Kalau sudah ada pengumuman, silakan. Terima kasih. Pemuda remaja hari Selasa kan? Iya. Nanti diumumkan lagi. Dari wanita kaum ibu disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu perdana di tahun 2024 ini akan bertempat pada Ibu Penatua Yunita Tunggul Mengilala pada hari Rabu, tapi tetap akan kita konfirmasikan lagi lewat WA karena Ibu Penatua mungkin berhalangan hadir. Jadi untuk pastinya tetap kita akan informasikan lewat WA. Terima kasih. Terima kasih. Untuk PKB disilakan. Terima kasih atas kesempatan untuk ibadah pria kaum Bapa pada tanggal 28 Januari. Pertemuan yang ketiga bertempat pada keluarga Delaru Rotin Sulu atas nama Bapak Jeffrey Delari. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ikuti pengumuman sekaligus sambutan dari keluarga akan dibawakan oleh Bapak Penatua Kris Membokal. Silakan. Damai di hati, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih dipertemukan lagi pada hari ini, Minggu tanggal 21 Januari 2024, berkaitan dengan ibadah kolom 4 untuk pertemuan yang kedua di tahun pelayanan 2024 ini. Pertama-tama kami atas nama keluarga dan Persus mengucapkan terima kasih buat Kadin Ibu Pendeta Rimawati Owentana, SPH keluarga darah Owentana, yang boleh menerima Kadin di kolom 4 pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih buat MC Bapak Diaken Jeffrey Laru, yang tercatat adalah keluarga SMC. Tapi karena sesuatu dan lain hal, maka digantikan oleh Bapak Diaken Jeffrey. Terima kasih. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih spesial buat Bapak Noli Sungai sebagai penasihat di kolom 4 yang boleh hadir pada ibadah kolom pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Dan Pak Noli dan Ibu Sungai adalah anggota pertama yang hadir. Jadi sekali lagi Pak Sungai dan Ibu Aleta telah memberi contoh buat kita untuk kita disiplin dalam mengikuti ibadah. Tapi tadi tidak terlalu lama juga dia punya spare waktu, karena jadwal kita tetap jam 7.30 malam atau 19.30 WITA. Dan terima kasih semuanya anggota kolom yang boleh hadir pada ibadah kolom hari ini. Dan untuk ibadah kolom yang ketiga pada tanggal 28 Januari 2024 bertempat di rumah keluarga Melaro Rutin Sulu. Sekaligus sudah disampaikan oleh Pak Hani tadi bahwa ibadah pria Bapak juga mengikuti dengan ibadah kolom. Ada Bapak Diaken Jeffrey. Selanjutnya sesudah ibadah ini, tunggu sebentar, ada santap kasih bersama yang sudah disiapkan oleh istri yang cantik, Ibu Novriana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan kita diundang oleh keluarga untuk menikmati santap kasih bersama pada malam hari ini. Dan dipersilakan untuk pengumuman ulang tuh remaja. Pemuda. Remaja pemuda. Ya. Baik, terima kasih untuk ibadah pemuda remaja kolom 4 dan kolom 5. Ibadah perdana akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari yang akan bertempat di Saudara Ali Sungai atas permintaan keluarga, karena pada hari itu Ali berulang tahun. Dan untuk Kadin nanti diinfokan di WA. Terima kasih. Terima kasih. Disilakan untuk kita menikmati santap kasih Berpindah di tempat. bagian- Di biasa. di tempat biasa, di ruang rumah. Ya. Silakan.